Oke, salam sejahtera bagi kita semua, sahabat pejuang P3K. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat dalam belajar, dilancarkan segala urusannya. Oke, bertemu kembali di Ibnu Mansur Channel. Pada video kali ini, saya akan memberikan soal-soal kompetensi teknis beserta pembahasannya. Oke, untuk lebih cepat, lebih baik, kita langsung saja ke soal nomor 1. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut ini, kecuali ya. A. Pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, dan mencipta. B. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. C. Keterampilan komunikasi, keterampilan belajar, dan metakognisi. D. Mengembangkan kreativitas, daya inovasi, dan keterampilan kognisi. E. Penyelesaian masalah, berpikir tingkat tinggi, dan kolaborasi. Oke, teman-teman silakan dipilih jawabannya. 1, 2, kita cek jawabannya bersama-sama. Jawabannya adalah yang B ya, kecuali penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. Sudah cukup jelas ya, jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya A. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. B. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. C. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. D. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. E. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Oke, jawabannya apa teman-teman? Silakan. Ya, betul sekali, jawabannya adalah yang E ya, menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Sudah cukup jelas. Soal nomor 3. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek. B. Pembelajaran kooperatif. C. Bermain peran dan simulasi. D. Pembelajaran diskusi online. E. Pembelajaran kontekstual. Oke, silakan. 1, 2. Oke, jawabannya adalah yang A ya, pembelajaran berbasis proyek. Sudah cukup jelas ya. Oke, pembahasannya biar lebih jelas lagi, menurut Bosch and Krauss, model pembelajaran berbasis proyek atau biasa disebut PJBL adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasi pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Ya, pernyataan tersebut dikutip dalam buku Abidin tahun 2007 halaman 167. Sedangkan menurut Thomas, pembelajaran berbasis proyek memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya, yaitu ya, di buku yang ditulis oleh Wena pada tahun 2011. Yang pertama, sentralistis, pusat dan strategi pembelajaran pertanyaan. 2. Menuntun siswa untuk menemukan konsep investigasi ya. Kemudian konstruktif, merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan. Otonomi untuk menentukan target sendiri. Yang terakhir realistis, pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan. Itu realistis. Itu pembahasan tentang mengenai PBL ya, pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Ini sudah cukup jelas ya. Lanjut nomor 4. Jika di silabus ada diksi memecahkan masalah sampah, maka itu dapat ditemukan pada komponen silabus. A. Materi. B. Kegiatan pembelajaran. C. Kompetensi dasar. D. Indikator. E. Tujuan pembelajaran. Silakan teman-teman dipilih. Ya betul, jawabannya adalah yang C ya, kompetensi dasar. Sudah cukup jelas ya, ada kata memecahkan. Soal nomor 5. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan.
salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi seorang pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Ya, jawabannya silakan dipilih teman-teman. 1, 2, D. Jawabannya adalah yang D ya. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan ya. Itulah fungsi dari mempelajari landasan pendidikan bagi seorang guru atau pendidik. Oke, lanjut. Ya, pembahasannya di sini tadi sudah cukup jelas ya. Nomor 6. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik, sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasian teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik, B. Pemahaman terhadap peserta didik, C. Strategi pembelajaran, D. Pemahaman materi pembelajaran, E. Pengelolaan pembelajaran. Silakan dipilih teman-teman. Ya, rendahnya partisipasi peserta didik. Oke, jawabannya adalah yang C ya, strategi pembelajaran. Sudah cukup jelas ya. Pembahasannya contoh pemanfaatan teknologi untuk penilaian. Ini ada contoh. Untuk mengukur pencapaian kompetensi guru menggunakan Google Formulir agar bisa untuk melihat perolehan skor secara cepat dan mendapatkan data indikator kompetensi apa yang belum tercapai. Ini contoh pemanfaatan teknologi untuk penilaian. Berikutnya contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman peserta didik. Untuk mengatasi kebosanan peserta didik saat pembelajaran, guru memanfaatkan game edukatif agar peserta didik tertarik dengan pembelajaran. Itu contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman peserta didik. Berikutnya ada contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman materi pembelajaran. Rendahnya daya serap peserta didik terhadap kompetensi tertentu mendorong guru memanfaatkan video edukatif yang terintegrasi YouTube dengan maksud agar peserta didik dapat belajar materi secara mandiri di samping di kelas ya. Itu contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman materi pembelajaran. Sedangkan yang berikutnya contoh pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan pembelajaran. Untuk memudahkan guru dalam menjelaskan materi, guru memanfaatkan slide PowerPoint. Jelas ya, jadi ada beberapa contoh pemanfaatan teknologi ya untuk penilaian, pemahaman peserta didik, pemahaman materi pembelajaran, untuk pengolahan pembelajaran. Itu hanya sebagai tambahan materi saja, sedangkan pada soal yang ditanyakan tentang pemanfaatan teknologi untuk strategi pembelajaran ya. Oke, lanjut soal nomor 7. Ari adalah anak rajin. Ari adalah anak yang rajin, memiliki sikap yang baik dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi pada hasil laporan belajar dia memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Meminta masukan dari guru-guru terkait naik tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ari terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. E. Naik kelas karena sikap Ari baik. Oke ya, informasi soal ini muncul di tes SKB 2019 kemarin. Jadi studi kasusnya hampir sama, hanya berbeda nama, mungkin tokoh subjeknya
Oke, silakan dipilih teman-teman. Jawabannya adalah yang D ya. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Jadi kita dalam menjawab pertanyaan seperti ini harus benar-benar idealis ya. Jika tidak memenuhi syarat untuk naik kelas, ya berarti tidak naik kelas. Walaupun siswa tersebut adalah siswa yang berprestasi, baik sikapnya dan lain sebagainya. Ya, tapi karena ada salah satu kriteria kenaikan kelas yang tidak dipenuhi, maka dia tetap tidak naik kelas. Ya, ini ada Permendikbud nomor 23 tahun 2016 KI 1 dan KI 2 kompetensi sikap minimal baik. Ada KI 3 dan KI 4 kompetensi pengetahuan dan keterampilan tuntas batas ketidaktuntasan, ya, artinya di atas KKM atau sama dengan KKM nilainya. KI yang terakhir KI 3 dan KI 4 adalah maksimal 3 mata pelajaran, ya, artinya jika lebih dari 3 mata pelajaran yang tidak tuntas maka dinyatakan tidak bisa naik kelas. Itu berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Lanjut, nomor 8. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran yang tepat. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Konstruktivisme, B. Kontekstual, C. Saintifik, D. Deduktif, E. Induktif. Silakan teman-teman pilih jawabannya. 2 jawabannya adalah yang C ya, saintifik. Pembahasannya karena saintifik adalah pembelajaran aktif ya, stimulus respon. Jadi ketika ada kasus siswa yang kurang aktif atau tidak aktif, maka untuk mengatasinya adalah dilakukan pendekatan dengan scientific approach, yaitu yang C. Soal nomor 9. Dalam pembelajaran di kelas, seorang guru melaksanakan 3 langkah pembelajaran. Salah satu pada kegiatan pendahuluan adalah apersepsi materi. Tujuan apersepsi materi adalah A. Mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya dengan pertemuan minggu hari ini ya, materi hari ini. B. Merumuskan masalah terkait materi yang akan dipelajari. C. Melaksanakan pengelompokan submateri agar mudah dipahami peserta didik. D. Merangsang dan membangun motivasi peserta didik. E. Menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Nah, teman-teman pilih jawabannya. Oke, jawabannya adalah yang A ya. Sudah paham semua, ini bisa saya prediksi teman-teman semuanya pasti bisa menjawab soal ini ya, karena persepsi adalah suatu kata yang tidak asing ya. Persepsi adalah mengaitkan materi pelajaran pada minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya dengan pertemuan sekarang atau pertemuan hari ini. Cukup jelas ya. Soal nomor 10. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. Bagan, B. AP atau alat permainan edukatif, C. Flipchart, D. Foto, E. Gambar. Silakan dipilih teman-teman. Maaf, yang opsi B itu tidak terhapus ya, B nya. Ini jawabannya adalah yang A ya, bagan. Sudah cukup jelas. Bagan merupakan media yang membantu untuk menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan materi yang kompleks dapat disederhanakan sehingga siswa mudah untuk mencerna materi tersebut. Ya, itulah yang dinamakan dengan bagan, membantu menyajikan pesan. Soal nomor 11. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya.
instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk mereka hasil belajar, yaitu A. Daftar cek, B. Benar salah, C. Pilihan ganda, D. Menjodohkan, E. Jawaban bebas. Oke, silakan dipilih. Betul sekali, jawabannya adalah yang A, ya, daftar cek. Sudah cukup jelas. Selanjut soal nomor 12. Pak Slamet mengamati teknik menggambar siswa yang baru saja diajarkan, sedangkan Ibu Susi melakukan tes di awal untuk kemudian dilakukan perankingan. Yang dilakukan Pak Slamet dan Ibu Susi termasuk ke dalam A. Praktik dan tes kemampuan awal akhir, B. Observasi dan tes penempatan, C. Observasi dan tes seleksi, D. Praktik dan sumatif, E. Observasi dan formatif. Oke teman-teman, betul sekali, jawabannya adalah yang B, ya, observasi dan tes penempatan. Pembahasannya seperti ini teman-teman. Jenis penilaian berdasarkan bentuk. Dan penilaian praktek adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Teknik penilaian, ya, ada observasi, merupakan teknik penilaian yang dilakukan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Jenis tes berdasarkan fungsi. Ada tes seleksi, ada tes akhir, tes formatif, tes sumatif, tes penempatan, dan tes awal. Nah, satu-satu kita bahas. Jenis tes berdasarkan fungsi. Yang pertama, tes seleksi. Digunakan untuk memilih atau menyeleksi siswa untuk mengikuti program tertentu. Ya, contohnya tes seleksi penerimaan siswa baru. Sudah cukup jelas, ya. Ada tes akhir, merupakan tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh siswa. Kemudian tes formatif adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui penguasaan kompetensi dasar tertentu atau KD tertentu. Adalah tes formatif. Dan tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai, ya, tes sumatif, ya, bisa disimpulkan dilaksanakan setelah selesai satuan program pengajaran, nanti di akhir, ya, tes sumatif itu. Sedangkan tes penempatan adalah tes yang berfungsi untuk membantu mengelompokkan, mengkategorikan, menempatkan, meranking, menentukan posisi siswa ke dalam kelas atau kelompok tertentu. Itu tadi yang ada pada soal. Yang terakhir, tes awal merupakan tes yang dilaksanakan sebelum bahan pelajaran diberikan kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana materi yang akan diajar. Itu tentang jenis penilaian. Lanjut soal nomor 13. Guru mengajarkan bahasa Indonesia. KD-nya macam-macam puisi. Media yang cocok untuk materi tersebut adalah A. Lib Sains, B. Lib Bahasa, C. Pasar, D. Koran, E. Televisi. Jawabannya apa teman-teman? Betul sekali, ya, Lib Bahasa. Ya, KD macam-macam puisi, ya, bisa dilaksanakan pengajarannya di Lib Bahasa. Oke, nomor 14. Reinforcement dalam pembelajaran untuk memotivasi peserta didik yang sudah tuntas dan yang belum dilakukan dalam kegiatan pembelajaran disebut A. Refleksi, B. Remedial, C. Feedback, D. Penilaian, E. Pengayaan. Silakan dipilih. Oke, betul sekali, jawabannya adalah yang C. Feedback. Reinforcement dalam pembelajaran untuk memotivasi peserta didik yang sudah tuntas dan yang belum dilakukan dalam kegiatan pembelajaran, itu namanya feedback.
feedback atau umpan balik itu terdiri dari reinforcement punishment. Refleksi pembelajaran adalah suatu komponen kegiatan yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran dengan tujuan untuk menilai dan mengamati apa yang telah terjadi selama pembelajaran. Ya, contohnya mencermati kembali video pembelajaran yang telah dilaksanakan, mencermati catatan harian dan jurnal pembelajaran. Remedial adalah pemberian bantuan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan dalam belajar. Itu tadi tentang feedback atau umpan balik. Soal nomor 15. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat penyusunan RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat melihat materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi, dan karakteristik daerah dan struktur kurikulum. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Jawabannya apa teman-teman? Jangan dipilih 1, 2. A ya. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Ya. Lanjut soal nomor 16. Kalender yang digunakan untuk melihat minggu ujian tengah semester di sekolah disebut dengan A. Kalender akademik, B. Kalender pendidikan, C. Kalender umum, D. Kalender waktu. Teman-teman pasti semuanya bisa menjawab soal ini dengan gampang atau dengan mudah ya. Ya betul, jawabannya adalah yang B. Kalender pendidikan atau KALDIK. Soal nomor 17. Guru sedang melakukan pembelajaran sains untuk mengukur dimensi metakognitif pada diri peserta didik dengan A. Tes tertulis, B. Tes lisan, C. Uraian, D. Unjuk kerja, E. Praktik. Jawabannya apa teman-teman? Ya betul sekali, jawabannya adalah yang C. Uraian. Kenapa uraian? Ada penjelasan atau pembahasannya dimensi pengetahuan faktual, yaitu elemen-elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik. Dan konseptual, klasifikasi, prinsip, konsep, teori. Ya, kemudian ada prosedural, keterampilan melaksanakan prosedur metakognitif, keterampilan bersikap mandiri dan tahu apa yang telah dipelajari, apa yang sedang dipelajari, dan apa yang harus dipelajari. Yaitu tadi tentang mengukur dimensi metakognitif, yaitu dengan uraian. Soal nomor 18. Untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa secara kognitif, psikomotor, dan afektif merupakan A. Jenis penilaian, B. Fungsi penilaian, C. Prinsip penilaian, D. Tujuan penilaian, E. Asas penilaian. Oke teman-teman, silakan dipilih jawabannya. 2. Ya betul, jawabannya adalah yang D. Tujuan penilaian. Sudah cukup jelas ya. Tidak perlu dibahas lagi. Soal nomor 19. Prinsip penilaian, di mana penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran, yaitu prinsip A. Menyeluruh, B. Terpadu, C. Terbuka, D. Beracuan kriteria, E. Akuntabel. Silakan dipilih jawabannya teman-teman. Ya betul sekali, jawabannya adalah yang B. Terpadu. Ya artinya
Penilaian salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran sampai penutup atau sampai evaluasi. Itu adalah penilaian terpadu. Soal nomor 20. Penanaman moralitas yang berakar pada budaya bangsa sendiri menjadi kunci penting dalam pendidikan di era globalisasi saat ini, dengan maksud agar a. terjadi akulturasi budaya antar suku bangsa di Indonesia, b. tidak terpengaruh dengan moralitas bangsa luar, c. adaptif dengan arus globalisasi saat ini, d. nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa kita. Silakan dipilih jawabannya. Ya, betul sekali, jawabannya adalah yang D. Nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa kita. Jelas ya. Soal nomor 21. Pak Dino akan menjelaskan konsep perkalian sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik kepada siswa dengan peragaan sebagai berikut. Yang pertama, Pak Dino mengajak siswa mengamati 5 ekor kucing yang ada di halaman sekolah. Selanjutnya, banyak kepala seekor kucing ada 1, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 kali 1. Yang berikutnya, banyak kepala seekor kucing ada 2, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 kali 2. Keempat, banyak kepala seekor kucing ada 4, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 kali 4. Peragaan yang dilakukan oleh Pak Tino di dalam pembelajaran matematika tersebut adalah termasuk model pembelajaran A. Inquiry and Discovery Learning, B. Contextual Teaching and Learning, C. Problem Based Learning, D. Cooperative Learning. Ya teman-teman, silakan dipilih jawabannya. Panjang ya pertanyaannya, tapi menjerumus ke intinya yang simple atau pendek. Jawabannya adalah yang B. Contextual Teaching and Learning. Kenapa? Karena di sini ada ciri-ciri dari Contextual Teaching and Learning atau CTL. Media dan sumber belajar dari lingkungan siswa, membangun pengetahuan dari pengalaman sendiri, atau konstruktivisme. Pembelajaran diarahkan menemukan konsep perkalian, inquiry, yaitu ciri-ciri dari CTL. Cukup jelas ya. Soal nomor 22. Menurut model pembelajaran kontekstual, komponen utama yang lengkap terdiri dari A. Inquiry, masyarakat belajar, permodelan, penilaian autentik, dan refleksi. B. Konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, permodelan, refleksi, dan penilaian autentik. C. Konstruktivisme, inquiry, masyarakat belajar, permodelan, penilaian autentik, dan refleksi. D. Konstruktivisme, inquiry, masyarakat belajar, permodelan, dan refleksi. Masalah urutan ya, urutan dan lengkap. Yang paling lengkap, yang benar jawabannya yang mana teman-teman? Silahkan dipilih. Betul sekali ya, jawabannya adalah yang B. Konstruktivisme, inquiry, bertanya. Yang paling penting ada masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. Ya, ini ada prinsip-prinsip model pembelajaran kontekstual atau CTL. Yang pertama, konstruktivisme adalah proses membangun atau mengembangkan pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Itu konstruktivisme. Yang kedua ada inquiry, penyelidikan dalam pembelajaran kontekstual. Artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir sistematis. Yang ketiga ada bertanya, pertanyaan belajar pada
dasarnya bertanya dan menjawab pertanyaan. 4. Masyarakat belajar adalah pelaksanaan komunitas belajar. Dan yang kelima, pemodelan adalah proses belajar sebagai contoh untuk menunjukkan sesuatu yang dapat ditiru oleh setiap siswa. 6. Refleksi adalah proses penyelesaian pengalaman yang telah dipelajari yang dilakukan dengan menyortir kejadian yang telah melalui pembelajaran. 7. Penilaian autentik adalah proses oleh guru untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar siswa. Ya, kita singkat. Prinsip model pembelajaran kontekstual adalah konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, penilaian autentik. Ya, ingat-ingat ada 7 mengenai prinsip model pembelajaran kontekstual. Saya ulangi, konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. Atau KIBMPRP. Ya, disingkatnya seperti itu. Lanjut soal nomor 23. Bu Windy akan menjelaskan konsep operasi penjumlahan, pengurangan perkalian, dan pembagian tanpa sisa. Pada bilangan cacah melibatkan bilangan ribuan, maka guru harus memilih alat peraga yang sesuai, yaitu A. Blok Guinness, B. Kartu-kartu bilangan, C. Neraca bilangan, D. Batang Kausenair. Gimana teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang A. Blok Guinness. Sudah cukup jelas ya. Soal nomor 24 ini juga panjang buat teman-teman soalnya, mohon bersabar, ini ujian ya. Nomor 24, Ibu Putu merancang pembelajaran matematika tentang nilai tempat dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menyiapkan berbagai benda yang dapat diikat, misal kacang panjang, lidi, karet, sedotan. 2. Menulis suatu bilangan belasan, misal 13 di papan tulis. 3. Meminta siswa untuk mengambil suatu benda yang disediakan sebanyak 13. 4. Meminta siswa membilang banyak benda yang telah diambilnya untuk mengetahui apakah sudah benar benda tersebut sebanyak 13. 5. Meminta siswa mengambil benda sebanyak 13, tetapi secara bertahap sesuai dengan angka yang dilingkari guru, atau guru melingkari satuan atau puluhan dulu kemudian melingkari puluhan atau satuan. 6. Meminta siswa untuk membilang banyak benda yang diambilnya untuk mengetahui apakah benar benda tersebut sebanyak 13. 7. Jika banyak benda yang diambil tidak sama dengan 13, maka guru mengulang 26 langkah. 5 dan 6, 8. Jika banyak benda yang diambil sama dengan 13, maka guru menanyakan ketika guru melingkari angka 1, berapa banyak benda yang diambil. Jawaban yang diharapkan dari siswa adalah 10. 9. Menyimpulkan bahwa 1 pada 13 bernilai 10 dan dia menempati tempat puluhan. Panjang banget ya teman-teman. Kita ke pertanyaannya. Pembelajaran dilakukan Ibu Putu di atas adalah pembelajaran dengan pendekatan A. Rasionalisme, B. Behavioristik, C. Konstruktivisme, D. Naturalistik, E. Dualisme. Setelah tadi bertubi-tubi membaca soal yang panjangnya luar biasa, pilihan garingnya sangat pendek ya. Pilihannya adalah yang C ya, konstruktivisme. Sudah cukup jelas. Soal nomor 25. Berikut susunan RPP yang benar terdiri atas komponen A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi atau model, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. B.
identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, metode atau model, media, langkah pembelajaran, evaluasi dan sumber belajar. C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi, tujuan, metode atau model, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. D. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, media, metode atau model, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi, dan sumber belajar. Yang E. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, media, metode atau model, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Ya, teman-teman, para guru honorer tentunya tidak asing dengan susunan LPP. Ya, betul sekali, jawabannya adalah yang A. Yang pertama ada identitas, itu ada nama sekolah, nama mata pelajaran, dan lain sebagainya. Ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, metode atau model, media, sumber belajar, dan langkah-langkah pembelajaran dan evaluasi atau penilaian. Ini ada penjelasan berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Komponen ekonomi yang disusun sebagai berikut. Ada identitas sekolah, jelas ya, nama satuan pendidikan. 2. Identitas mata pelajaran atau tema dan subtema. 3. Kelas dan semester. 4. Materi pokok. 5. Alokasi waktu. Itu yang ada pada kolom identitas. Selanjutnya yang kedua, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Selanjutnya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, yang terakhir penilaian atau evaluasi. Jelas ya teman-teman, itu makanan bersebulan-bulan para guru di awal semester 1 dan semester 2. Oke, soal nomor 26. Dalam membuat silabus perlu memperhatikan berbagai hal. Salah satunya adalah dalam menyusun silabus diutamakan dapat mengakomodasi keragaman peserta pendidik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Relevan, B. Sistematis, C. Menyeluruh, D. Fleksibel, E. Aktual kontekstual. Oke teman-teman, silakan dipilih jawabannya. Betul sekali, jawabannya adalah yang fleksibel. Fleksibel artinya mengakomodasi keragaman dan dinamika perubahan. Cukup jelas ya. Sedangkan relevan artinya sesuai perkembangan peserta didik. Sistematis artinya saling terkait dengan kompetensinya. Menyeluruh artinya meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Terakhir ada aktual kontekstual artinya mengikuti perubahan zaman iptek dan peristiwa kekinian, yaitu maaf ada salah ketik. Soal nomor 27. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang dituangkan dalam silabus harus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Hal ini sejalan dengan prinsip A. Ilmiah, B. Relevan, C. Sistematis, D. Memadai, E. Konsisten. Silakan dipilih teman-teman. Mohon izin untuk minum ya. Haus. Teman-teman juga boleh minum dulu. Oke, silakan, jawabannya adalah yang D. Memadai. Prinsip pengembangan silabus ya, ada
memadai, cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Jelas ya. Soal nomor 28. Dasar acuan penentuan sebaran alokasi waktu per minggu pada program semester adalah: A. Rincian minggu efektif, B. Silabus pembelajaran, C. Program tahunan, D. KI dan KD, E. RPP. Dasar dari penentuan sebaran alokasi waktu per minggu pada promes atau program semester. Ya, jawabannya adalah yang betul C, program tahunan. Ya, jadi acuan dari promes adalah rota. Lanjut soal nomor 29. Berdasarkan hasil penelitian harian diperoleh data dari 32 siswa setelah dites dengan 10 soal, ternyata yang mampu menjawab 10 soal dengan benar adalah 15 siswa. 7 siswa menjawab salah 3 soal dan 5 siswa berhasil mengerjakan dengan benar 6 soal. Sisanya menjawab dengan benar 2 soal. Tentukan tindakan remedial seperti apa yang harus dilakukan Pak Burhan jika KKM-nya adalah 70 dan skor masing-masing soal 10, ya, artinya ada poin maksimalnya adalah 100. A. Memberi tugas kelompok untuk mengerjakan LKS. B. Tugas individu dan mengumpulkannya. C. Meminta siswa yang tuntas untuk menjadi tutor sebaya. D. Melakukan pembelajaran remedial berupa mengulang materi pada remedi. E. Melanjutkan materi pelajaran. Ya, teman-teman sudah bisa ada gambaran dari pilihan ya, yang pilihan E sudah jelas salah, tinggal ada 4. Ya, silahkan dipilih teman-teman. Ada kejadian di kelas dengan 32 siswa, 15 siswa tuntas, ada 7 siswa tuntas, ya berarti ada 22 siswa yang tuntas. Oke, jawabannya betul adalah yang A, memberikan tugas kelompok untuk mengerjakan LKS. Ya, kenapa? Kita cek bersama-sama. Ya, dihitung banyak siswa 32, jumlah soal 10. 15 siswa menjawab benar, ya, tidak remedi. 15. 7 siswa menjawab salah 3, juga tidak remedi atau tuntas. 5 siswa menjawab benar 6 soal, berarti nilainya 60, berarti remedi. Sisanya ya tadi 5 juga, ya berarti ada 10 peserta yang remedi. Sedangkan rumusnya adalah jumlah yang remedi dikali 100 dibagikan dengan total jumlah siswa atau banyak siswa, bagi menjadi 31%. Artinya bimbingan atau tugas remedialnya adalah kelompok, ya. Di sini ada ratingnya. Bimbingan individu dilakukan ketika yang remedi atau siswa yang tidak tuntas itu antara 0 sampai 20%. Bimbingan kelompok 20 sampai 50%. Dengan pembelajaran ulang jika peserta didik lebih dari 50% sampai dengan 100% yang remedial. Jadi pahami ya teman-teman. Lanjut soal nomor 30. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotor. Itu adalah prinsip penilaian. A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. B. Beracuan kriteria dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. Kemudian D. Objektif dan menyeluruh. Silakan teman-teman pilih jawabannya.
Betul sekali ya, jawabannya adalah yang A, pengacuan kriteria dan menyeluruh. Nah, kenapa? Karena pengacuan kriteria mengacu kriteria. Menyeluruh penilaian meliputi ranah afektif, kognitif, psikomotorik. Sistematis artinya sebagai prosedur baku. Akuntabel dipertanggungjawabkan ya. Ada kategori akuntabel berarti bisa dipertanggungjawabkan baik segi prosedur maupun teknik. Sedangkan objektif yaitu menilai sesuai kompetensi siswa tanpa membedakan syarat atau kondisi. Yang artinya tidak terpengaruh apapun. Cukup jelas ya teman-teman. Lanjut soal nomor 31. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat A. Kelemahan yang dialami oleh peserta didik, B. Keberhasilan yang dialami oleh peserta didik, C. Keterbatasan yang dialami oleh peserta didik, D. Kesulitan yang dialami oleh peserta didik, E. Kesalahan. Oke teman-teman, silakan pilih jawabannya. Ya betul, jawabannya adalah yang D. Kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Jadi kita melakukan treatment atau perlakuan kepada siswa yang remedial langsung pada kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Tanyakan dulu kepada peserta didik yang sulit di bagian apa, yang tidak bisa di bagian apa. Sehingga dilakukan remedial. Soal nomor 32. Sekelompok peserta didik yang mempunyai minat tertentu diberi tugas untuk memecahkan permasalahan membaca di perpustakaan terkait dengan kompetensi dasar yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Pernyataan di atas adalah pengertian pembelajaran pengayaan. A. Belajar kelompok, belajar mandiri, belajar berbasis tema. B. Belajar kelompok, belajar berbasis tema. C. Belajar kelompok. D. Belajar mandiri, pemadatan kurikulum. E. Belajar mandiri. Silakan dipilih teman-teman jawabannya. Ya betul, jawabannya adalah yang C. Belajar kelompok ya. Ada kata sekelompok di awal sudah jelas. Ini ada belajar kelompok atau teknik pengayaan. Belajar kelompok adalah kelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama di dalam maupun di luar jam pelajaran. Jelas. Jangan belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar dan mengenal sesuatu yang diminati. Maksudnya belajar mengenai sesuatu yang diminati, itulah belajar mandiri. Dengan pembelajaran berbasis tema, yaitu memadukan kurikulum di bawah tema besar, sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu. Yang D. Pemadatan kurikulum adalah pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui peserta didik. Dengan demikian, tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi atau materi baru atau bekerja dalam proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing. Jelas ya. Nomor 33. Dari hasil evaluasi tes formatif pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen, Ibu Mary mendapat data ada siswa yang sudah mencapai atau melampaui KKM dan ada yang belum mencapai KKM. Dari informasi atau data yang diperoleh berdasarkan tes hasil belajar tersebut, kemudian dicari kelemahan dan kelebihannya. Ibu Mary kemudian menindaklanjuti dalam bentuk program remedi dan pengayaan kepada para siswa.
Ilustrasi tersebut menunjukkan sebagai A. Prinsip evaluasi, B. Acuan evaluasi, C. Fungsi evaluasi, D. Syarat evaluasi, E. Pendekatan evaluasi. Jadi teman-teman jawabannya, kita bersama-sama lihat jawabannya. Betul, jawabannya adalah yang C ya, fungsi evaluasi. Ada beberapa fungsi evaluasi. Yang pertama untuk pengukuran keberhasilan, yang kedua diagnosis, 3 tindak lanjut, 4 fungsi seleksi, 5 fungsi penempatan. Nah, yang pertama pengukuran keberhasilan. Fungsi evaluasi itu untuk mengukur keberhasilan sebuah kegiatan pembelajaran dan mengetahui tingkat pencapaian kompetensi. Itu fungsi evaluasi atau penilaian yang pertama. Yang kedua diagnosis. Evaluasi juga dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang atau sebuah alat dalam bidang kompetensi tertentu. Contoh fungsi diagnosis dari kegiatan evaluasi adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seorang siswa dalam mata pelajaran yang dipelajari. 3. Tindak lanjut. Sebagai umpan balik dan informasi penting bagi pelaksana evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada, di mana hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan di masa mendatang. 4. Fungsi seleksi. Melalui fungsi selektif, kegiatan evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi seseorang, metode, atau alat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi penempatan yang terakhir ya, proses evaluasi berfungsi untuk mengetahui posisi terbaik untuk seseorang sesuai kapabilitas dan kapasitas yang dimilikinya. Jelas ya, itu ada fungsi evaluasi. Lanjut soal nomor 34. Setelah dilakukan tes praktik menulis doa, selanjutnya Pak Thomas berencana melaksanakan tes tertulis sebagai program remedial. Tes tersebut diberlakukan bagi para peserta didik yang belum mencapai KKM. Berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan Pak Thomas akan melakukan tes tertulis untuk mengukur objek evaluasi pada ranah A. Afektif, B. Kognitif, C. Psikomotor, D. Kognisi, E. Behavior. Silakan dipilih ya. Betul, jawabannya adalah yang B ya, kognitif. Sudah cukup jelas soal nomor 34 tadi, jawabannya adalah kognitif. Dan lanjut soal nomor 35. Pak Andri adalah guru mata pelajaran Karen adalah keponakan dari Pak Andri. Dari tes formatif yang diberikan kepada Karen, didapat bahwa Karen tidak menjawab satu soal pun dengan benar. Dalam hal ini, Pak Andri harus bersikap objektif dalam menilai. Ilustrasi tersebut merupakan gambaran dari A. Acuan penilaian, B. Prinsip penilaian, C. Pendekatan penilaian, D. Fungsi evaluasi, E. Tujuan evaluasi. Silakan dipilih teman-teman. Ya, betul sekali, jawabannya adalah yang B ya, prinsip evaluasi. Harus objektif dalam memberikan sebuah penilaian. Nah, itu ada prinsip evaluasi. Yang pertama ada valid, objektif, adil, terbuka, menyeluruh atau komprehensif, mendidik atau edukatif, terpadu, dan akuntabel. Itu adalah prinsip evaluasi. Nah, soal nomor 36. Sebagai guru mata pelajaran IK, melakukan penilaian tidak hanya melakukan penilaian kognitif, tapi juga afektif dan psikomotorik yang berusaha mengungkap kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa guru tersebut telah melakukan penilaian A. Autentik, B. Sumatif, C. Diagnostik, D. Formatif, E. Evaluatif. Ya teman-teman, silakan dipilih.
Jawabannya adalah yang A ya, autentik. Kenapa autentik? Penilaian autentik atau authentic assessment adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atau hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Penilaian formatif adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan hanya untuk menentukan tingkat kemampuan siswa. Ya, sedangkan penilaian sumatif berkaitan dengan menyimpulkan prestasi siswa dan diarahkan pada pelaporan di akhir suatu program studi, menggambarkan hasil belajar siswa dan kurun periode akhir. Kemudian ada penilaian evaluatif, itu untuk mengetahui keterlaksanaan kebijakan bukan hanya pada kesimpulan sudah terlaksana dengan baik atau tidaknya, tetapi ingin mengetahui kalau belum baik implementasinya, apa yang telah menyebabkan, di mana letak kelemahannya, dan kalau lemah apa sebabnya. Yang belum sempat terbahas ada penilaian diagnostik, adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Pelaksanaan penilaian semacam ini biasanya bertujuan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial, menemukan kasus-kasus, dan lain-lain. Ya, soal nomor 37, penilaian sikap pada pembelajaran yang berbasis HOT atau High Order Thinking Skill tidaklah merupakan konsep penilaian sikap pada kurikulum 2013. Dalam penilaian sikap dikenal ada instrumen dalam bentuk jurnal dan penilaian diri. Penilaian diri ialah penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan diri peserta didik dalam konteks pencapaian kompetensi. Sedangkan jurnal ialah catatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Perbedaan penilaian diri dan jurnal dilihat dari fungsinya. A. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap penilaian antar teman. Sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh peserta didik tentang sikap dan perilakunya. B. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap hasil wawancara. Sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh pendidik tentang sikap dan perilaku peserta didik. C. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap jurnal. Sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh pendidik tentang sikap dan perilaku peserta didik. D. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap jurnal. Sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh temannya tentang sikap dan perilaku peserta didik. E. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap hasil wawancara. Sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh dirinya tentang sikap dan perilaku peserta didik. Silakan dipilih teman-teman. Ya, jawabannya adalah yang C. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap jurnal. Sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh pendidik tentang sikap dan perilaku peserta didik. Ya, jadi saling berhubungan. Jelas ya, soal nomor 38. Pada saat menyusun tes hasil belajar, langkah-langkah yang benar dalam penyusunan tes akhir belajar dapat diurutkan sebagai berikut. A. Tabel spesifikasi tes, mentelaah soal tes, menulis soal, analisis butir soal, uji coba, perbaiki tes, merakit tes, menafsirkan tes. B. Tabel spesifikasi tes, menulis soal, analisis butir soal, mentelaah soal tes, uji coba, perbaiki tes, merakit tes, dan menafsirkan tes. C. Tabel spesifikasi tes, menulis soal, mentelaah soal tes, analisis butir soal, perbaiki tes, merakit tes, uji coba, menafsirkan tes. D.
tabel spesifikasi tes, merakit tes, menulis soal, mentelaah soal tes, uji coba, analisis butir soal, perbaiki tes, menafsirkan tes. Tabel spesifikasi tes, menulis soal, mentelaah soal tes, uji coba, analisis butir soal, perbaiki tes, merakit tes, dan menafsirkan. Silakan dipilih teman-teman, lumayan rumit ya. Dan jawabannya adalah yang E. Diawali dengan tabel spesifikasi tes, dilanjutkan menulis soal, menelaah soal tes tersebut, kemudian diuji cobakan, barulah dianalisis butir soal, perbaiki tesnya, kemudian merakit tes, dan menafsirkan. Itu adalah langkah-langkah dalam penyusunan tes akhir belajar. Soal nomor 39. Penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok adalah A. Penilaian proyek, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian jurnal, D. Penilaian kinerja, E. Penilaian diri. Silakan teman-teman dipilih jawabannya. Betul, jawabannya adalah yang A ya, penilaian proyek. Kata kuncinya adalah berbentuk penugasan bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya. Jawabannya kelompok adalah penilaian proyek. Soal yang terakhir, soal nomor 40. Suatu acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga dapat membantu proses belajar peserta didik secara optimal adalah A. Deskripsi deskripsi mata pelajaran, B. Pengalaman belajar, C. Silabus mata pelajaran, D. Struktur pembelajaran, E. Kompetensi dasar. Yang mana teman-teman jawabannya? Sebentar sambil masukkan kabel listrik atau kabel. Ini bagaimana teman-teman? Sudah ada jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang C. Silabus mata pelajaran. Acuan bagi guru atau pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga membantu proses belajar didik secara optimal. Itu adalah silabus mata pelajaran, acuan bagi guru. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita di kompetensi teknis. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat ya, saatnya belajar, fokus belajar, belajar terus, semoga lulus. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini supaya kami lebih semangat lagi dalam pembuatan video. Tentunya di sini kami juga belajar. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik dari pengucapan, dari jawaban, mungkin silakan di komen di kolom komentar. Terima kasih, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.